Bagaimana ini menjadi hak saudara-saudara kita yang belum mengenal sholat wa'idiyah, ajarannya, hingga tidak mengenal hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengenal Allah hanya lafdiyah, lafal Allah, asma Allah. Bahkan tidak sedikit kita Allahu Akbar yang tampak lafal Allah saja. Alhamdulillah, setelah kita mengamalkan wa'idiyah, dikenalkan hakikat rububiyah Allah, hakikat ketuhanan Allah, sehingga kita dituntun menjadi seorang abidin, hamba yang hakiki, yang tahqiq, bisa menatakan, merasakan ketuhanan Allah itu sendiri, sehingga fanalah diri kita. Kita menjadi tidak ada, yang ada hanya Allah SWT. Para hadirin yang kami hormati, bukan hanya diberi itu, kita diperintahkan oleh Mbak Yai mengajak saudara kita, anak istri kita, tetangga kita, umat dan masyarakat, bahkan jami'al alamin. Mari kita bayangkan umat masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita, yang harusnya kita datang kepada mereka untuk datang membawa semacam wadah pokor kencana yang harus kita bagikan kepada mereka. Mereka dahaga, tapi kita tidak bisa apa-apa. Mari kita bayangkan mereka dalam keadaan kepanasan, di mana kita memegang serta air kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan makin lama makin kurang menentu. Kekacauan di mana-mana, dekadensi moral di mana-mana, kekesuan di mana-mana, istilah Pak Zawul, kegaduhan di mana-mana. Ini siapa penyebabnya? Kita para hadirat yang belum berjuang secara optimal untuk umat dan masyarakat, hingga mereka belum diberi taufik hidayah oleh Allah SWT. Jika kita betul-betul mohon kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tentunya mereka akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataannya belum. Ini tanda indikasi bahwa kita belum berbuat apa-apa. Mari di malam hari ini kita koreksi. Kita menyatakan sebagai para pejuang-pejuang wahidiyah, pejuang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diam melihat keadaan yang sudah sangat parah. Apakah menunggu peringatan-peringatan dari Allah? Kalau kita dengan dihadapkan satu kenyataan-kenyataan, ini belum bangkit, Allah akan memperingatkan lebih keras lagi, bro. Kalau itu pun belum, kesabaran Allah akan habis. Allah akan mengambil kita. Para hadirin yang hormati, mari kita tengok keluarga kita, anak istri kita, tetangga, umat masyarakat. Mari kita tengok diri kita sendiri, para hadirin. Kita membawa air kesadaran, tapi kita mati kehausan, para hadirin. Kita hidup di gedung Telaga, Bahril Wahdah, tapi kita mati kekeringan tenggorokan kita, sehingga tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali inilah para hadirat, mengapa perjuangan kita masih jauh sekali daripada apa yang diharapkan Mbah Yai Qaddasallahu sirrah.
Mari, apakah kita ini duduk sambil lillah dan billah? Apa hanya duduk saja? Apakah kita ini pidato dengan lillah dan billah? Atau hanya pidato saja? Dalam teori orang ahli rasa, kalau kita bicara itu dengan rasa, pasti ada getaran-getaran jiwanya para hadirin. Kalau yang bicara ini bukan otak, tapi bicara hati kita. Maka apabila yang bicara otak kita kosong, tidak ada apa-apanya. Bicara mulai dari hati kita, melalui lisan kita, hingga mereka diterima oleh hati mereka. Kalau kita bicara dengan otak, yang terima otaknya mereka berada. Jadi kita ajak hati kita sendiri, umat dan masyarakat. Para hadirat yang kami hormati, alhamdulillah, perjuangan Waidiyah walau masih jauh daripada harapan. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merata di Nusantara. Walaupun kadang-kadang di tetangga kita pun masih belum menerima Ustaz Waidiyah, belum merasakan sari-sari daripada kesadaran kepada Allah SWT. Mari kita patut bersyukur dengan meningkatkan usaha kita lebih maju lagi. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau syukuri, nikmat-nikmatku ini akan kulibat gandakan. Jika tidak kau syukuri, tidak kau sadari, sungguh siksa Allah sangat pedih. Para hadirat yang kami hormati, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli arifin, siksa itu yang paling tinggi pedih adalah siksa narul bi'at. Hadirat, narul bi'at. Dan surga yang paling tinggi adalah jannatul qurbi. Kita kadang-kadang mendengar kata neraka yang panas itu, kita bisa merinding kita. Kita ketakutan. Para hadirat, digambarkan narul jahannam, narul wel, betapa panasnya, 70 kali panasnya api di dunia. Neraka lebih 70 kali panasnya api di dunia. Kita bayangkan bagaimana jika kita dibakar di narul jahannam. Kita ketakutan, takut. Padahal para hadirat, naril bi'at, naril bukti jauh lebih tersiksa para nabi. Seorang yang cinta kepada Tuhannya, seorang yang cinta kepada kekasihnya, tiada siksa yang paling pedih kecuali terpisah dengan apa yang dicintainya. Para hadirat, kita tidak usah menunggu besok di neraka jahanam. Sekarang aja kita sudah sering terlempar di narul bukti. Kita terlempar dari neraka jauh dari Tuhan kita. Tapi karena kita sudah mati rasa, sehingga tidak terasa jauh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hidupkan rasa hati kita hingga bisa merasakan betapa kita telah tersiksa di narul bi. Neraka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirat yang kami hormati, saudara-saudara kita, mari jangan kita biarkan mereka belum mengenal Allah. Kita tok kekuatan kita dari mulai diri kita tingkatkan mujadah kita. Baik dalam arti bilangannya, dalam arti waktunya, baik waktu daripada harinya, minggunya, dan bulannya. Segala kekuatan kita pusatkan untuk berjuang. Segala usaha kita, lahir dan batin, untuk kita berjuang. Sebagaimana tadi ceritakan, Abu Bakar semua hartanya diserahkan semuanya. Apa yang akan kita serahkan? Kita orang yang fakir, kita miskin, kita tidak punya apa-apa. Bahkan iman pun kita tidak punya.
Lantas apa yang akan kita sumbangkan dalam perjuangan ini? Abu Bakar masih punya Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita punya apa? Lantas apa jadinya nanti jika perjuangan ini dengan cara yang demikian ini? Mari sebelum kita terlambat, sebelum terlambat, kita selamatkan diri kita, anak istri kita dengan segala cara. Kita bimbing, kita beritahu. Kalau itu sudah kita lakukan belum, kita doakan. Kalau doakan belum, kita riyadhoi, kita puasani. Kita tokbatiniah kita. Kalau bintina membaca Fafirus 100, khusus anak kita 1000. Kalau 1000 belum, kita baca 2000. Kalau 2000 belum, kita baca 5000. Pokoknya kita top. Kalau perlu kita semalam suntuk tidak tidur untuk semua yang kita cintai. Supaya kembali kepada Allah. Mari kita menangis dan menangis kepada Allah supaya kita nanti diberi taufik hidayah sebagai tampil yang bisa mengajak umat masyarakat untuk kita perbaiki kesadarannya hingga termasuk dawuh tubalil muslikhina bainan nas mul muqarrabuna yaumal qiyamah. Alangkah pujo kemayaannya orang-orang yang mau berjuang untuk umat dan masyarakat, terutama kesadarannya. Humul muqarrabuna. Mari kita menangis kepada Allah Ta'ala. Apa yang kami sampaikan tadi, mari renungkan, terutama saya sendiri. Saya tidak ngomongi sampean, saya ngomong diri saya sendiri. Sampai kan ini saya yang kena. Apa yang saya bicarakan sesungguhnya itu adalah diri saya semua. Bukan sampean, karena saya penanggung jawabnya. Tadi sebut kulukum ra'in mas'ulun an ra'yat. Kamu pemimpin dan pemimpin di wakidiyah secara zuriyah saya berhadapan. Saya yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban nanti. Tolong doakan saya bisa bertanggung jawab dengan Allah. Tanpa doa Tuhan jenengan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Masih nangis pada Allah untuk diri kita. Matur Mbah Yai, kula sak kanca Mbah Yai. Paling amanah perjuangan sebesar ini, dipadi amanah Pondok Gedung Lur, dipadi amanah perjuangan yang sekarang sudah merata seluruh dunia. Panjang kau laporakan, tapi kau jauh dari harapan panjenengan. Jika ada kesalahan di sana sini, bukan kesalahan pengamal Mbak Yai, salah kulo itu. Kulo, nggak usah memarahi mereka. Kulo Mbak Yai. Mari pada Allah, mumpung situasi kita nangis pada Allah, ya Allah. Kula nyuwun ngapura, minta ampun padamu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa aku, dosa keluargaku. Jika tidak kau ampuni aku ahli neraka. Al-Fatihah.